kejujuran kadang menyakitkan ya. Kita jujur kadang membuat kita kok jadi aneh ya. Kita jujur tapi kok banyak orang yang memusuhi. Nah, karena orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya, dan hari esok ya lebih baik daripada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampune. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Adapun jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segera diberi kesembuhan kembali. Amin. Mari kita berselawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya dan benar-benar diakui sebagai umatnya, dan Nabi Muhammad pun juga kenal dengan kita yang umatnya pada zaman sekarang ini. Dalam video kali ini ya, saya ingin membahas tentang mahfudzat kembali, dan penjelasannya akan saya jelaskan, akan saya bahas setelah yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, cepetan, jangan lupa dipencet mana merah, duluan, subscribe, gratis, tidak bayar, oke? Pembahasan mahfudzat kali ini adalah qulil haqqo walau kana murron. Qulil haqqo walau kana murron, yang artinya adalah katakan yang jujur walaupun pahit ya. Qulil haqqo, katakan yang jujur atau katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit. Sebelum saya membahas ya, jadi yang namanya jujur ini memang sangat berharga ya. Namanya kejujuran ini harus dihargai ya. Siapapun kita, kalau kita sebagai orang tua ya, apabila anak kita ini jujur, ini harus kita hargai. Kalau kita sebagai guru ya, apabila ada anak yang jujur, ini harus dihargai lah betul-betul kejujuran itu. Kalau kita sebagai kakak ya, kakak atau abang ya, atau ya siapapun kita ya, apabila ada orang yang jujur, ini kejujurannya itu harus kita hargai seperti itu ya. Maka karena untuk mengatakan kejujuran ya, itu kadang masih susah begitu ya, walaupun memang kenyataannya, faktanya ya, ini berbeda dengan apa yang disampaikan begitu ya. Apabila orang itu berbohong ya, tapi faktanya begini ya, faktanya begitu, tapi kok dia masih menyampaikan ya tidak sesuai dengan faktanya, ini kan berarti kan ada kemungkinan bohong begitu ya. Makanya kejujuran ini harus kita hargai gitu, karena itu hak mereka, hak orang itu mau menyampaikan, itu kan hak mereka. Mengucapkan pendapat ya, mengucapkan apa, itu kan hak setiap orang seperti itu. Nah, masalah kejujuran, nah ini kan kalau dalam agama ya, kalau berbohong kan berdosa gitu. Itu kan tugas malaikat ya yang mencatatnya kan begitu. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini ya, yang berdampingan dengan yang lainnya, apabila ada seseorang yang jujur ya, itu harus kita hargai, harus kita ya acungi jempol lah. Karena dalam mahfudzat ini ya, mengatakan katakan yang sejujurnya ya, walaupun itu pahit, walaupun itu menyakitkan begitu. Kadang namanya kejujuran ini ya, kadang menyakitkan begitu ya. Kadang ya tadi pahit gitu. Kejujuran kadang menyakitkan ya. Kita jujur kadang membuat kita
kok jadi aneh ya. Kita jujur tapi kok banyak orang yang memusuhi. Nah begitu, kita jujur ya tapi kok jadi malah banyak orang yang membenci ya. Kita jujur tapi malah sakit ya, gelisah ya. Nah, makanya kejujuran ini sangat berharga ya. Tadi saya sampaikan di awal, apabila ada orang yang jujur itu harus kita hargai ya, kita acungi jempol, kita apresiasi lah ya. Ya lebih-lebih kita bisa memberi feedback atau nilai plus hasil dari kejujuran itu kan begitu. Oke, jadi kembali ke pembahasan ya, katakan yang jujur walaupun pahit begitu. Kalau dalam kacamata agama ya, yang namanya kejujuran itu kan sudah pasti perbuatan yang baik kan begitu, dan itu mendapatkan pahala kan. Dan juga sebaliknya, orang kalau berbohong ya kan, itu kan menambah catatan dosa kan begitu, karena dia tidak menyampaikan hal yang benar kan begitu. Lebih-lebih berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru. Nah ini sangat berbahaya begitu ya. Berbohong kepada orang tua jadi nanti jadi anak yang durhaka ya. Berbohong kepada guru nanti ilmunya nggak berkah. Nah, jadi itu ya, makanya orang tuanya ada 3 sebenarnya kan. Orang tua yang pertama, orang tua yang melahirkan kita ya, yaitu ibu dan bapak kita ya. Kemudian orang tua yang kedua adalah orang tua guru kita ya. Jadi guru kita itu orang tua yang kedua, karena beliaulah yang mengajari kita ya. Yang sebelumnya kita nggak tahu, kita menjadi tahu. Yang sebelumnya kita nggak bisa, kita menjadi bisa ya. Jadi itu guru-guru kita di sekolah. Nah, kalau orang tua kan di rumah ya kan, mereka sibuk, tidak sanggup untuk mengajari anaknya kan begitu. Akhirnya kita disekolahkan, kita disuruh sekolah ya. Baik guru apapun itu, dari guru TK, guru SD ya kan, dan selanjutnya lebih-lebih ke guru yang mengajari tingkat paling bawah ya kan, guru TK ya, guru ngaji kita ya, yang sebelumnya kita tidak bisa membaca huruf hijaiyah, akhirnya kita bisa. Yang sebelumnya kita tidak mengenal huruf A, B, C, D, akhirnya kita bisa. Nah itu sangat ini besar jasanya ya. Makanya itu jadi orang tua yang kedua setelah orang tua yang melahirkan kita ya. Jadi tadi yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua adalah guru kita, dan orang tua yang ketiga adalah orang yang lebih tua daripada kita ya. Jadi kalau kita tinggal di masyarakat, kita hidup di masyarakat, orang yang lebih tua daripada kita ya, atau yang sebaya dengan orang tua kita lah ya, walaupun itu tidak ada urusan campur darah, tapi mereka tetap orang tua kita. Mereka juga yang harus kita hormati juga. Jadi kembali ke pembahasan ya, katakan yang benar walaupun pahit ya. Jadi qul haqqo, yang benar itu ya jujur kan begitu, katakan yang benar, yang sebenarnya bagaimana. Oke ya, jadi saya di sini mengajak kepada kalian semua, siapapun kalian, dimanapun kalian ya, saya ingin mengajak, ayo kita tingkatkan kualitas akhlak kita ya, kita tingkatkan kualitas kita. Kalau dulu kemarin kita pernah berbohong begitu ya, ayo tinggalkan itu ya, mari kita jadi orang yang lebih baik lagi ya. Karena orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya, dan hari esok ya, lebih baik daripada hari ini. Jadi hidup itu ada peningkatan begitu ya, ada peningkatan.
baik peningkatan semuanya, peningkatan ilmu, peningkatan akhlak, peningkatan adab, ya kan. Jadi kita perbaiki akhlak kita, ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan begitu. Jika ada orang yang kurang baik akhlaknya, ada orang yang memusuhi kita begitu, ada orang yang membenci kita, ya kita doakan aja. Kita doakan, ya, kita tidak ada hak untuk mengapa-apai dia, nggak ada hak, ya. Jadi hak kita ya hanya mendoakan juga. Kita doakan semoga segera diberi hidayah begitu, ya, segera diberi petunjuk gitu. Karena yang memang yang bisa merubah hati seseorang, ya, yang awalnya ini hatinya keras, yang bisa melembutkan hati itu adalah ya hanya pemilik hati, ya, pemilik hati dan pembuat hati. Pemilik hati yang mereka sendiri, ya, pembuat hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doakan saja semoga diberi hidayah, diberi petunjuk begitu, ya, apabila ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kita begitu, atau memusuhi kita, mencoba mencelakakan kita begitu. Oke, ya, sampai di sini pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.